Shalom, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, perlindungan, penyertaan serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman. Dan yakinlah bahwa apapun yang sedang teman-teman hadapi, engkau tidak bergumul dan berjuang seorang diri, karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini, agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Teman-teman, ada seorang pemuda yang kaya. Ia mengalami serangkaian kekecewaan dalam hidupnya dan membuat ia berpikir bahwa hidupnya adalah atau hidup yang dia miliki itu tidak berharga, tidak berarti apa-apa. Seakan-akan hidupnya itu tidak memberikan dampak bagi orang lain, dan akhirnya membuat ia tidak dapat bertahan untuk hidup. Dalam perjalanannya menuju ke sebuah sungai di mana ia bermaksud untuk mengakhiri hidupnya, ada seorang anak jalanan menghampirinya dan meminta sedikit uang untuk membeli roti. Anak muda itu melihat bahwa anak jalanan ini sangat kelaparan, dan ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan membelikan makanan yang sangat lezat buat anak jalanan ini sebelum ia meninggal. Kemudian ia pun membawa anak jalanan ini ke sebuah rumah makan yang baik, dan ia memesan makanan yang tidak pernah dilihat oleh si anak jalanan ini sepanjang umur hidupnya. Ketika anak muda itu melihat si anak jalanan ini menikmati makanannya, sebuah perasaan sukacita yang aneh masuk ke dalam hatinya. Kemudian ia berpikir, jika ia mengakhiri hidupnya, maka anak itu akan merasa lapar lagi seperti sebelumnya. Jadi ia memutuskan untuk berusaha agar anak itu selalu memiliki cukup makan untuk dimakannya. Anak muda itu menemukan kebahagiaan karena ia menemukan seseorang atau sesuatu untuk hidupnya, yaitu seseorang yang dapat
ia tolong. Saya ulangi lagi. Jadi ia memutuskan untuk terus berusaha agar anak itu selalu memiliki cukup makanan untuk dimakan. Anak muda itu menemukan kebahagiaan karena ia menemukan sesuatu untuk hidupnya, yaitu seseorang yang dapat ia tolong. Jadi teman-teman, rahasia kebahagiaan itu bukanlah harta benda, kenikmatan hidup, pekerjaan, atau pengetahuan, tetapi iman di dalam Tuhan dan pelayanan kita kepada sesama. Di dalam dua hal inilah terdapat sukacita Kristus ketika kita memasuki kehidupannya di dalam doa, mempelajari Alkitab, dan kemudian kita merenungkan serta melakukannya, dan pelayanan kepada sesama, kita dapat memasuki sukacita Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menikmati sukacita daripadanya. Teman-teman, jika hidup di dalam dunia ini tanpa tahu persis apa tujuan hidup kita, maka hidup ini akan terasa hampa, kosong, dan kita tidak akan dapat menemukan alasan untuk terus berjuang bagi hidup kita. Oleh karena itu, penting sekali agar kita sadar atau memahami, mengerti untuk apa saya, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara sekalian diciptakan, dan tujuannya untuk apa Tuhan taruh kita ada di dalam dunia ini. Dan tujuan terbesar kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ukuran kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Teman-teman, rahasia untuk memiliki sukacita adalah dengan memberikan hidup kita dan bukannya mencoba untuk menyimpannya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.